Ronald Koeman sudah resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Barcelona. Pelatih asal Belanda ini punya sederet prestasi dan pengalaman dibandingkan Quique Setien. Apa yang ditinggalkan Setien begitu amburadul sehingga sangat menarik untuk menyoroti strategi dari Ronald Koeman. Pertanyaannya, apakah Koeman mampu mengangkat Barcelona kembali ke habitat juara? Ronald Koeman telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Belanda untuk mengambil alih kursi pelatih di Barcelona. Slot pelatih utama raksasa Katalan memang kosong. Quique Setien dipecat karena gagal memenuhi target di La Liga. Semakin diperparah dengan terdepaknya Barca dari Liga Champions secara sadis. Mantan pelatih Everton ini adalah pelatih yang serba bisa. Dia telah memenangkan trofi di 3 negara yang berbeda. Karir terbaiknya saat membawa Belanda ke final UEFA Nations League di tahun lalu. Padahal setahun sebelumnya The Orange bahkan tidak lolos ke Piala Dunia di Rusia. Ronald Koeman memang punya koneksi orang dalam di Barcelona. Saat berperan sebagai pemain, dia juga menghabiskan 6 tahun berseragam Blaugrana. Di bawah arahan Johan Cruyff, ia mempersembahkan 10 trofi yang 4 diantaranya adalah trofi La Liga. Mengakhiri karir sebagai pesepak bola, Koeman langsung mengawali karir sebagai pelatih. Dia menukangi tim-tim di Eropa seperti Ajax Amsterdam, Valencia, Southampton, dan lain-lainnya. Koeman memang pandai dalam memanfaatkan sumber daya tim dan kualitas pemain di dalamnya. Inilah strategi yang mungkin dilakukan Koeman sebagai pelatih Barcelona. Formasi. Banyak formasi yang bisa dipilih Koeman, namun sepertinya legenda Barcelona ini masih menggunakan skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 layaknya skema timnas Belanda. Membawa bola dari belakang dan menggerakkannya ke lini tengah. Di sana, De Jong diberi kepercayaan untuk bertugas sesuai kreativitasnya. Dia akan mengendalikan berbagai hal seperti perannya di timnas Belanda di bawah asuhan Koeman. Peran poros lainnya ada Sergio Busquets atau Miralem Pjanic yang dikerahkan bersama De Jong. Kalau jadi didatangkan, Van de Beek akan bermain lebih ke dalam, melesat ke depan dan mengancam gawang lawan. Mengandalkan playmaker. Koeman punya playmaker hebat di setiap tim yang ditanganinya. Dia memang senang mengembangkan potensi para playmaker di setiap tim yang dia tangani. Di Ajax, Koeman mengandalkan Rafael van der Vaart sekaligus mengangkatnya sebagai kapten tim. Sedangkan di Southampton, Koeman juga mengasuh James Ward-Prowse. Untuk di Barcelona di musim depan, Koeman dikabarkan akan mengincar Donny van de Beek sebagai rekrutan pertamanya. Dia merupakan gelandang fenomenal milik Ajax Amsterdam. Di musim ini, Donny van de Beek sudah mencetak 10 gol dari total 37 pertandingan. Van de Beek akan ditugaskan sebagai playmaker yang tangguh. Rencana ini cukup strategis karena Barcelona tidak punya gelandang murni yang bisa mencetak gol. Dia akan dilapisi oleh Puig, bintang muda raksasa Katalan yang sudah menunjukkan kemampuannya di beberapa pertandingan besar. Sebab Vidal terlalu tua untuk mengemban posisi tersebut. Hubungan yang baik antara Barcelona dan Ajax Amsterdam diprediksi membuat pembelian Van de Beek berjalan mulus. Harganya juga diharapkan tidak semahal yang diperkirakan oleh klub-klub yang juga meminatinya. Mengandalkan pemain muda. Koeman juga berbakat dalam mengembangkan pemain muda. Saat masih di Ajax, dia sukses menelurkan pemain muda berbakat. Sebut saja Zlatan Ibrahimovic dan Wesley Sneijder, lalu Nigel de Jong, John Heitinga, dan Martin Stekelenburg. Tidak ketinggalan Jorginho Wijnaldum. Seperti kita tahu, Barcelona punya La Masia yang terkenal dengan bakat-bakat muda.
Setiap tahunnya, akademi ini melahirkan bintang yang siap meledak. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakang, El Barca masih tetap mempercayakan kepada pemain yang sudah ada dari zaman jebot. Pemain seperti Gerard Pique, Luis Suarez, dan Sergio Busquets semakin menua dan pelan-pelan harus digantikan. Begitu juga dengan Lionel Messi yang sudah memberikan tanda-tanda untuk hengkang. Dalam masa seperti ini, Koeman akan dituntut untuk membantu Barcelona kembali mengandalkan La Masia. Sama seperti yang dilakukan oleh Pep Guardiola dalam satu dekade yang lalu. Koeman juga mengedepankan bakat-bakat muda yang bertalenta. Riqui Puig, Ansu Fati, Ronald Araujo Pedri, dan Francisco Trincao. Semuanya akan mendapatkan peluang bermain yang lebih besar di bawah pimpinan Koeman. Strategi penguasaan bola dan pressing tinggi. Secara teknis, Koeman adalah pelatih yang mengedepankan strategi penguasaan bola. Dia juga jarang dalam memainkan skema serangan cepat dan langsung. Di timnas Belanda, Koeman juga pernah membawa skuad Oranje memenangkan sejumlah laga melawan raksasa di Eropa. Salah satunya saat menaklukkan Prancis dengan skor 2-0 di UEFA Nation League 2018. Skuad kincir angin mendominasi jalannya pertandingan dengan 63% penguasaan bola dan 88% akurasi umpan. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong dan gelandang Atalanta Martin de Roon sukses tampil mengontrol lini tengah. Mereka berhasil memukul mundur pemain-pemain hebat seperti Kylian Mbappe, Olivier Giroud, dan Antoine Griezmann. Hasilnya, Jorginho Wijnaldum dan Memphis Depay keluar sebagai pencetak gol. Sementara itu, strategi pressing tinggi juga pernah Koeman lakukan dan terbukti efektif. Skuad asuhannya melakukan pressing ketat dan berharap pemain bertahan The Gunners melakukan blunder. Saat itu, Arsenal adalah tim yang menerapkan serangan dengan kecepatan. Jadi, dia mengcounternya dengan pressing tinggi dan serangan balik yang mematikan. Hasilnya, Cuco Martina, Shenlong, dan Jose Fonte berhasil mencetak total 4 gol. Di Barcelona, Koeman sudah punya sumber daya yang bagus. Blaugrana sudah punya De Jong, Miralem Pjanic, Busquets, serta Riqui Puig. Dengan memboyong Van de Beek, maka rasanya lini tengah Barcelona sudah siap menerapkan skema penguasaan bola. Penyerang penuh tenaga. Barcelona punya trio elit dalam diri Messi, Suarez, dan Griezmann. Tetapi ketiganya sudah di usia matang dan tidak punya prospek jangka panjang. Di posisi sayap, Barcelona sebenarnya masih punya Ansu Fati, Carlos Perez, Francisco Trincao, dan Ousmane Dembele. Keempatnya berpotensi meledak kalau diberikan lebih banyak menit bermain. Musim depan, Ousmane Dembele harus bermain lebih buas. Manajemen Barcelona tentu berharap banyak dengan Ousmane Dembele. Sebab di musim ini Dembele lebih banyak mengalami cedera. Selain pernah diproyeksikan menjadi pengganti Neymar, Dembele juga dibeli dengan mahar yang sangat besar. Sementara di penyerang utama, Barca coba mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Penyerang gacor asal Argentina ini sukses mengantarkan Inter menjadi runner-up Serie A dan berprestasi di Eropa. Itulah perkiraan strategi yang diterapkan Koeman versi cetak gol. Dengan hadirnya pelatih baru, Barcelona akan diharapkan kembali juara di kompetisi bergengsi. Darah merah biru yang sudah tertanam di benak Koeman membuatnya rela meninggalkan negara demi Barcelona.